Film dibuka dengan dua orang pemburu yang sedang menikmati daging biawak di sebuah hutan pegunungan terpencil di wilayah Cina. Pada malam yang sunyi itu, langit tiba-tiba diterangi cahaya merah dari sebuah meteor yang jatuh ke tengah hutan. Karena penasaran, kedua pemburu itu pun mendekati lokasi jatuhnya meteor tersebut. Tapi begitu mendekat, tiba-tiba 4 makhluk asing menyerupai monster muncul dan menyerang mereka secara brutal. Salah satu pemburu tewas dimakan, sementara yang lain berhasil melarikan diri. Namun dalam pelariannya, tiba-tiba ia diserang oleh predator alfa hingga terpental jauh. Saat ia akan dibunuh, tiba-tiba sebuah meteor kedua jatuh dengan cahaya biru. Hal itu pun membuat para predator memilih untuk mundur. Dari dalam meteor tersebut, muncullah sesosok alien bertubuh besar. Ia memiliki 2 kaki dan memiliki tentakel yang keluar dari punggungnya. Scene kemudian beralih kepada Laoma, seorang penjaga hutan tua yang hidup menyendiri. Ia terbangun dari tidur akibat mimpi buruk tentang kematian putranya yang bernama Chao. Setelah menenangkan diri, Laoma kembali menjalani kesehariannya sebagai penjaga hutan. Sementara itu di kota, seorang pemuda bernama Xiaogu memulai hari pertamanya sebagai penjaga hutan. Ia dikenal menyukai buku-buku tentang alien dan fenomena astronomi, serta merupakan lulusan sekolah kehutanan. Karena sedang musim panen kayu dan kekurangan personel, Pak Direktur menugaskan Xiaogu untuk pergi seorang diri ke hutan untuk membantu Laoma menjaga kawasan tersebut. Sementara itu, Laoma mulai melakukan patroli dan menemukan jejak darah di atas salju. Disusul potongan tubuh hewan yang tidak tampak seperti hasil serangan biasa. Kecurigaannya pun semakin kuat ketika ia menemukan sosok mayat manusia dengan kondisi mengenaskan. Di sisi lain, Xiaogu mulai memasuki kawasan hutan bersalju menuju pos jaga. Dalam perjalanan, ia melihat sosok asing di kejauhan yang ia kira manusia. Xiaogu pun sempat memanggilnya, namun sosok itu justru pergi begitu saja. Tak lama kemudian, Laoma menemukan seorang pria tergeletak di tengah salju dan masih hidup. Ia pun segera mengenali pria itu sebagai anak buah Hai Feng, pemburu yang bertanggung jawab atas kematian putranya. Laoma pun mencoba membangunkannya secara kasar. Sementara itu, Xiaogu akhirnya tiba di pos jaga Laoma. Setelah masuk, ia mengamati sekitar dan menemukan sebuah buku harian yang mengungkap kisah Chao, anak Laoma yang telah meninggal. Namun, suasana berubah tegang ketika Laoma kembali dan langsung menodongkan senjatanya. Ia mengira Xiaogu sebagai penyusup. Untung saja, Xiaogu segera menjelaskan maksud kedatangannya ke sini dan menunjukkan surat tugasnya. Hingga akhirnya Laoma pun menurunkan senjatanya. Tapi, ketegangan belum berakhir. Xiaogu melihat pria yang terkapar di depan pos dan berusaha menolongnya. Namun Laoma justru menyiramnya dengan air panas untuk memaksanya sadar. Saat diinterogasi, pria itu berpura-pura pingsan, lalu tiba-tiba menyandera Xiaogu. Namun ketika ia mencoba menembak, senapannya meledak dan berbalik menghancurkan kelapanya sendiri. Setelah itu, Laoma memerintahkan Xiaogu untuk segera turun gunung dan meninggalkan hutan, karena ia menyadari bahaya yang akan datang jauh lebih besar. Laoma kemudian melanjutkan perjalanannya seorang diri untuk membalas dendam kepada Hai Feng. Namun, Xiaogu tidak mengindahkan peringatan itu. Ia memilih menyusul Laoma ke dalam hutan. Sayangnya, medan bersalju yang berat membuatnya keteteran dan kehilangan jejak. Di tengah kebingungan, Xiaogu justru menemukan 2 lubang raksasa yang menganga di tengah hutan.
menandakan adanya sesuatu yang tidak wajar di kawasan itu. Sementara itu, Loma mendengar suara tembakan yang berasal dari komplotan pemburu pimpinan He Feng. Mereka ternyata sedang memburu seekor beruang dan dengan kejam membunuh kedua anaknya. Loma mendekat secara diam-diam dan berhasil menewaskan satu penjaga. Ia lalu bersiap membidik He Feng, namun tiba-tiba ia disergap dari atas pohon oleh adik He Feng yang bernama Dao. Loma pun tak berdaya dan disisa hingga terluka parah. Untungnya Xiaogu datang dan mencoba menghentikan mereka. Ia menodongkan senapan dan mengancam akan melapor ke polisi. Namun Dao menyadari Xiaogu tidak berani menembak, lalu menghajarnya tanpa ampun. Di saat genting itu, seekor monster predator muncul dari dalam hutan. He Feng pun memerintahkan Dao untuk mundur, tapi Dao justru mencoba mendekati dan menjinakkan makhluk tersebut. Tetapi monster itu malah menyerangnya hingga terluka parah. Disusul kemunculan dua predator lain yang membuat situasi semakin ora karuan. Satu persatu anak buah He Feng mulai tumbang. Di tengah kacauan itu, Xiaogu berhasil menyelamatkan Loma dan membawanya menjauh. Namun, seekor predator menghadang mereka berdua. Di saat itu juga, alien yang sebelumnya turun dari meteor bercahaya biru muncul dan membelah dua monster itu dengan tentakelnya. Tak lama kemudian, muncullah predator alfa berukuran besar yang langsung menyerang alien tersebut. Dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Di tengah itu, Dao terluka parah diserang predator alfa. Sedangkan He Feng dan yang lainnya mencoba membantu dengan menembak predator alfa tersebut. Ketika perhatian predator alfa teralihkan, alien yang terluka memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Hal itu pun membuat predator alfa mengejarnya dan meninggalkan lokasi. Setelah keadaan mereda, He Feng membawa tubuh adiknya menjauh dari tempat kejadian. Sementara Xiaogu membawa Loma kembali ke pos penjagaan dan mengobati lukanya dengan alkohol serta pisau yang dipanaskan. Di sisi lain, He Feng harus meratapi kematian adik kesayangannya. Salah satu anggota yang ketakutan menyarankan He Feng pulang turun gunung saja. Namun, He Feng yang diliputi amarah malah membunuhnya. Ia memerintahkan semua anak buahnya untuk tidak gentar dan membalas kematian Dao. Ia lalu memerintahkan anak buahnya yang bernama Dahu mengambil bahan peledak di markas lereng gunung. Di dalam perjalanan, Dahu tanpa sengaja melihat kawanan monster predator, tetapi untungnya ia berhasil bersembunyi. Sementara itu, alien yang terluka mencoba memulihkan dirinya. Tak jauh dari sana, tepatnya di sebuah pabrik batu lereng gunung, kawanan monster predator menyerang dan membunuh para pekerja. Kemudian menjadikan tempat itu sebagai markasnya. Dahu yang melihat kejadian itu pun segera lari melapor kepada He Feng. Di pos penjagaan, Loma kembali terbangun dari mimpi tentang anaknya. Melihat sepatu Xiaogu yang rusak, ia pun memberikan sepatu milik mendiang putranya sebagai pengganti. Xiaogu lalu menyarankan agar semua kejadian ini dilaporkan ke polisi. Namun sebelum Loma sempat menjawab, suara mencurigakan terdengar dari arah gudang. Mereka berdua pun memutuskan untuk memeriksanya. Setelah diperiksa, suara itu ternyata berasal dari alien yang terluka dan bersembunyi di dalam gudang. Dengan membawa sebilah parang, Loma pun mendekat untuk memastikannya. Namun saat melihat ukuran dan bentuk alien yang mengerikan, mereka berdua pun panik dan segera keluar. Setelah itu terjadilah perdebatan, di mana Loma menganggap makhluk itu sangatlah berbahaya, sementara Xiaogu meyakini alien itu sebelumnya telah berusaha menyelamatkan mereka. Xiaogu kemudian mengusulkan agar Loma mengobati alien itu dengan cara yang sama seperti ia mengobati lukanya sendiri menggunakan pisau yang dipanaskan.
Setelah mempertimbangkan sejenak, Loma akhirnya setuju. Keduanya lalu kembali ke gudang sambil membawa pisau yang dipanaskan. Ketika pisau besi panas ditempelkan ke luka alien, luka tersebut tiba-tiba menutup dan sembuh seketika. Namun, tanpa mereka sadari, di luar gedung, He Feng bersama dua anak buahnya telah bersiap menyerang dengan rencana meledakkan gudang menggunakan mercon. Sementara itu di dalam gudang, Xiaogu mencoba berkomunikasi dengan alien menggunakan buku-buku astronominya. Sayangnya, upaya itu gagal karena perbedaan bahasa. Di saat itu juga, alien meletakkan tangannya di kepala Xiaogu, dan seketika Xiaogu pun masuk ke alam bawah sadar. Di sana, alien menjelaskan bahwa mereka adalah pemburu bintang dari planet yang jauh dengan misi melindungi batu kristal biru dari monster predator. Setelah menjelaskan semuanya, tiba-tiba sebuah mercon dilemparkan ke dalam gudang dan meledak, sehingga membuat ketiganya terpental. Setelah mengira semua orang di dalam gudang telah tewas, He Feng pun mendekat untuk memastikannya. Namun secara mengejutkan, Loma masih mampu bangkit dan melawan meski terluka parah. Ia berhasil melumpuhkan dua anak buah He Feng dan memaksanya melarikan diri. Tanpa pikir panjang, Loma pun mengejarnya ke dalam hutan. Sedangkan Xiaogu tersadar dan mendapati pos penjagaan sudak pora-poranda. Ia lalu melihat jejak darah Loma yang mengarah ke hutan dan tanpa ragu memutuskan untuk menyusulnya. Di dalam hutan, Loma akhirnya berhasil mengejar He Feng dan pertarungan sengit pun terjadi. Namun, karena kehilangan banyak darah dan kelelahan, pertarungan mereka pun berakhir seimbang. Loma akhirnya pingsan, sementara He Feng memanfaatkan keadaan itu untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, Xiaogu datang dan menemukan Loma tergeletak. Ia pun segera membopongnya ke tempat yang lebih aman. Sementara He Feng kembali bertemu dengan Dahu yang telah membawa bahan peledak. Setelah mendapat informasi sarang predator dari Dahu, He Feng pun berniat menuju ke pabrik untuk membalas dendam dengan membunuh monster predator alpha tersebut. Singkat cerita, Xiaogu lalu membawa Loma ke area pabrik yang sama. Di sana ia berusaha menghentikan pendarahan dengan peralatan seadanya agar kondisi Loma tidak semakin memburuk. Xiaogu pun terus menyemangatinya dan meyakinkan bahwa mereka akan segera turun gunung menuju kota untuk mendapatkan pengobatan. Namun, Loma justru meminta Xiaogu pergi sendirian dan menyampaikan salam terakhirnya kepada sang direktur. Ia merasa hidupnya telah berakhir dan ingin mati demi membalas dendam serta bertemu kembali dengan anaknya. Mendengar hal itu, Xiaogu pun marah dan menegurnya. Ia mengatakan bahwa mencintai orang yang telah meninggal bukan berarti ikut mati bersamanya, melainkan melanjutkan hidup dengan sebaik-baiknya. Kata-kata itu pun akhirnya menyentuh hati Loma. Semangat hidupnya perlahan kembali dan ia pun setuju turun gunung bersama Xiaogu. Namun sebelum mereka sempat pergi, dua monster predator tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, He Feng dan Dahu juga tiba di lokasi. Mereka melemparkan bom ke arah monster, tetapi lemparan tersebut meleset. Dalam kekacauan itu, Dahu tertangkap oleh monster predator. Tanpa ragu, He Feng pun menembakkannya, lalu meledakkan Dahu bersama monster tersebut demi menjalankan rencananya. Sementara itu, Loma dan Xiaogu menemukan sebuah mobil dan mencoba melarikan diri.
Mobil itu sempat sulit dinyalakan hingga monster predator berhasil mencengramnya. Setelah beberapa saat, mesin akhirnya menyala. Siogu pun melajukan mobil dengan kencang, kemudian mengerem mendadak hingga monster itu menculat. Setelah itu, ia pun kembali tancap gas dan menabrakkan mobil ke besi pagar yang tentu saja membuat monster tersebut tewas tertusuk besi. Sementara itu di pos, alien yang sebelumnya tergeletak di runtuhan gudang mulai bangkit berkat kekuatan batu cahaya yang dimilikinya. Sementara itu, Siogu mendapati kalau dirinya telah mengalami luka tusukan besi dan kehilangan banyak darah hingga tak sadarkan diri. Loma kemudian segera mengangkatnya, menutup luka dengan peralatan seadanya, kemudian membawa mereka menjauh dari pabrik menuju kota. Sementara itu, Hefeng ternyata masih hidup. Tapi tiba-tiba, monster predator alpha muncul dan bersiap menyerangnya. Hefeng menantang monster itu dan memancingnya ke tumpukan bahan peledak. Keduanya lalu terjatuh ke dalamnya. Hal itu pun memicu ledakan besar yang menghancurkan dirinya bersama predator alpha. Akan tetapi, monster itu ternyata masih hidup dan berusaha mengejar Loma serta Siogu. Di saat genting, alien datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Pertarungan kedua pun terjadi antara alien dan predator alpha. Dengan tentakel dan tangan pedangnya, alien mendominasi pertarungan meski sempat terluka karena gigitan predator alpha. Alien yang sudah makan kemangi akhirnya berhasil mengalahkan monster itu dan mengambil batu mutiara biru dari dalam tubuhnya. Di saat itu juga, Loma mendapati kalau Siogu kehabisan banyak darah dan meninggal. Di saat itu juga, alien kemudian mendekati mereka dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Siogu hingga hidup kembali sepenuhnya. Tak lama kemudian, sebuah UFO datang menjemput alien tersebut. Sebelum pergi, alien memberikan batu kristal biru kepada Siogu sebagai tanda perpisahan. Di hari berikutnya, Siogu dan Loma kembali menjalani hidup yang damai di sebuah gubuk kayu. Keduanya kemudian dipercaya menjadi penjaga hutan. Film ini kemudian ditutup dengan batu cahaya biru itu yang tiba-tiba menyala dan bayangan sosok alien tampak di balik jendela seolah masih terus mengawasi mereka. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Hunting. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.